halo semua, saya dari Yustira NPM 34114. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana memulai suatu bisnis bagi kita yang pemula ini. Oke, yang pertama adalah kita harus membahas dalam permukaan dulu. Yang pertama, mengapa kita harus analisis dalam suatu memulai usaha kita itu sendiri. Dan yang kedua, bagaimana mencegah loss atau kegagalan dari suatu bisnis kita. Yang ketiga, apa yang kita harus lakukan atau yang persiapkan untuk memulai suatu bisnis kita. Dan yang terakhir, banyak kebingungan dalam para player bisnis atau pemain bisnis itu banyak kenapa mereka tuh kok bisa bingung gitu. Nah, kita akan membahas di sini dalam satu rangkap saja yang pastinya ini pasti bakal mempengaruhi performa bisnis kita, mempengaruhi planning kita, mempengaruhi kinerja bisnis kita, dan hal-hal yang fundamental secara bisnis dalam suatu usaha itu yang kita untuk rintis gitu maksudnya, dengan artian kita tidak bakal bisa menghindari atau menihilkan hal-hal fundamental dalam suatu bisnis. Karena kalau misal kita menghiraukan, itu sama saja kita membunuh bisnis kita sebelum kita melakukan bisnis tersebut. Seperti itu analoginya. Oke, yang pertama kita mengapa harus analisis the bisnis kita, atau mengapa harus menganalisis bisnis gitu. Nah, sebelum kita mendirikan bisnis atau membangkitkan atau mendiri atau apalah establish bisnis kita, pasti kita butuh dong namanya kerangka kerjanya, kita butuh namanya konsep, kita butuh namanya analisis dulu gitu. Tidak bukan ya, kalau kita melakukan bisnis tidak mungkin kita tidak melakukan planning gitu. Setidaknya kita ada planning atau persiapan bagi diri kita. Nah, tapi juga planning yang baik adalah planning yang bisa diterapkan. Kalau misalnya planning yang tidak bisa diterapkan tapi planningnya cuma bagus atau konsepnya bagus, sama saja kita nihil. Bukan nihil, tapi tipannya sama aja seperti kita sia-sia. Dan apakah kita juga bisa menerapkan analisis kita secara keseluruhan? Nah, penting banget seorang bisnis itu untuk menerapkan bisnisnya, analisisnya secara luas dan mampu terutama. Karena kalau tidak, ya bakal loss bisnisnya. Ini bukan menihilkan suatu improvisasi, tapi belum adanya praktek, kita butuh namanya perencanaan, butuh tujuan, butuh strategisnya, supaya bisnis kita jelas dan kita paham bisnis tersebut, tidak amburadul. Ada beberapa bentuk dari teknik analisis yang sering dipakai. Salah satunya adalah SWOT dan financial protection. SWOT menganalisis eksternal dan potensi internal. Maksudnya SWOT ini menganalisis bagian internal kita, kelemahan kita, dan kekuatan kita. Sementara eksternalnya bagian potensial atau ancaman dari apa yang tidak bisa kita kontrol. Nah, SWOT analisis sering sekali digunakan untuk memulai usaha awal kita, untuk membuat startup gampangnya. Karena memang mudah diterapkan dan aplikatif dan
sederhana bisa dibilang. Kenapa bisa dibilang sederhana? Karena kita hanya menganalisis bagian kekuatan kita dalam internal dan kekuatan eksternal kita. Nah, itu dibutuhkan sekali untuk secara fundamental. Tapi untuk secara advance, secara lebih jauh, SWOT analisis itu masih layak. Cuman ada yang lebih layak. Tetapi untuk membuat suatu awalan bisnis pasti dibutuhkan analisis SWOT. Dan yang kedua adalah financial projection, memastikan pendapatan dan profit planning kita. Nah, financial projection ini lebih mengukur bagaimana pendapatan kita, aliran keuangan lebih tepatnya proyeksi keuangan kita itu seperti apa gitu. Apakah produk atau jasa atau semacamnya itu menghasilkan profit sebagaimana, biayanya berapa, pokoknya yang berhubungan dengan pendapatan suatu usaha kita. Nah, dengan hal itu berarti kita bisa tahu apa yang penting banget untuk keberlangsungan modal bisnis kita atau keuangan bisnis kita. Dengan menganalisis seperti itu, kita tahu seperti apa sih sebenarnya proyeksi ke depannya keuangan perusahaan kita, walaupun belum kita mulai. Tapi untuk tersebut juga harus realistis gitu, tidak bisa yang sembarangan. Maka dari itu kita juga punya kekuatan SWOT analisis, dibutuhkan seperti itu. Bagaimana cara mencegah kegagalan dalam suatu bisnis? Hal yang pertama kita perlukan adalah kita mempunyai pengetahuan dan bagaimana mengaplikasikannya. Artinya jika kita punya pengetahuan dan tahu bagaimana aplikasinya, kita tahu bagaimana apa yang harus kita lakukan dalam langkah kita dan apa yang kita harus hindari dalam langkah kita tersebut gitu. Walau begitu, tidak serta-merta kita punya pengetahuan bukan artinya kita punya pengetahuan akan mengaplikasikannya. Kita juga harus mengetahui untuk aplikasikannya, butuh untuk praktek tersebut gitu. Apakah pengetahuan itu realistis untuk diaplikasikan atau tidak gitu. Setidaknya ada beberapa standar untuk aplikasi itu di realistis atau tidak. Salah satunya adalah apakah sesuai dengan zamannya atau tidak. Business loss cause atau penyebab kegagalan suatu bisnis. Dalam bisnis pasti ada lah namanya kegagalan. Kita tidak mungkin dapat menghindari kegagalan itu sendiri karena kegagalan itu bagian dari suatu bisnis. Namun kita bisa mencegahnya sebelum kegagalan itu dapat terjadi, menguranginya lebih tepatnya. Penyebab pertama itu adalah masalah pendistribusian. Apakah bisnis tersebut efektif secara menjalaninya efektif dan efisien, entah secara biaya, operasional, pengerjaan produk dan segala macamnya yang menyangkut kinerja dan tata cara serta fungsi dari perusahaan tersebut. Yang kedua adalah worst management atau buruknya manajemen. Nah, itu bakal berimplikasi pada buruknya manajemen. Pasti buruknya manajemen itu sangat-sangat penting dalam suatu bisnis. Karena kalau misalnya suatu bisnis atau perusahaan itu jelek bisnis manajemen kelolanya, ya artinya kerusakan telah timbul dan peluang untuk gagal semakin besar. Dan itu berhubungan dengan atau mempengaruhi kurangnya terhadap pengetahuan. Kenapa kok bisa ngambung tiba-tiba kurang pengetahuan? Ya karena dari semua efisien dan tidak efisien dan kurang yang worst management itu kan pengetahuannya kurang sekali. Akhirnya gagal. Kurangnya pengetahuan itu sangatlah penting. Kurangnya pengetahuan itu sangat penting dalam menjalankan suatu bisnis. Karena bisnismen itu sangat membutuhkan pengetahuan seperti yang kita bahas sebelumnya atau isu dan segala macam. Yang selanjutnya
bagaimana mempersiapkan bisnis kita. Pertama, kita harus menetapkan tujuan kita. Tujuan kita harus jelas dan realistis pastinya. Kedua, setelah itu dan setelah buat planning, setelah itu kita bikin namanya praktek. Nah, praktek tersebut berarti kita mencari celah, mencari peluang dari praktek kita itu. Improvisasi gampangnya. Tetapi bagaimana kita mendapatkan suatu peluang atau membuat peluang itu? Nah, itu pertama kita harus tahu dulu peluang itu dari mana asalnya. Nah, saat praktek pasti kita tahu dong tren dan analisis, pasti kita analisis, improve setelah planning. Benar seperti yang tadi, menjadilah kita kreatif dan inovatif secara holistik, mengakui apa yang kita tidak bisa kalahkan. Maksudnya di sini, jika kita tidak bisa menang di suatu bisnis tersebut, ya sudah, kita lakukan namanya nyerahkan, ambil yang lain, jangan paksa jika kita tidak bisa. Konsistensi pasti, terutama konsistensi yang benar kita itu paham terhadap peluang tersebut. Oke, terima kasih atas penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.